Timur, terus tribun utara nggak ada tribunnya, belakangnya itu langsung kali itu, jurang, belakangnya sungai. Padahal di Jatidiri itu kalau kita lihat cuma kurang atap tribun barat itu yang di lapangannya, lainnya kurang pendukung saja kok. Kalau misalnya parkir dan lain-lain. Jadi kita kenapa kok sedikit memaksa 2021 balik Jatidiri ya? Karena kalau Jatidiri bisa dipakai kok kenapa nggak diberikan izin mungkin gitu loh. Kan kalau tinggal atap nggak usah pakai atap juga nggak masalah, kan nggak mengganggu pertandingannya, nggak ada hubungan tekniknya dengan pertandingan sepak bolanya. Terus Pak Gubernur minta disuruh bikin surat permohonan itu, kita udah desak Mas Yoyo untuk bikin surat permohonan ke gubernur. Kita sudah lihat sendiri sudah, tapi ya itu kita nunggu respon dari Pak Gubernur. Tapi teman-teman kesini juga mungkin dengan dorongan dan dukungan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa lebih cepat, mungkin harapan kita seperti itu, Pak. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup kan itu dulu Pak Ketua yang bisa disampaikan ke kawan-kawan. Jadi saya mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan teman-teman supporter itu begini Pak Ketua sebenarnya. Di Magelang itu PSIS datang situasinya lebih buruk daripada Stadion Jatidiri. Bahkan lampu nggak ada, pagar nggak ada, listrik nggak ada, belakang sungai. Nah, tapi kami matur kepada Bapak Wali Kota, Pak Wali, boleh nggak PSIS pakai stadion? Loh, belum bisa digo Mas, itu masih rusak. Kalau boleh, mohon Bapak membolehkan dulu, nanti urusan memperbaiki urusan kami. Pada saat itu Bapak Wali Kota memberikan surat, intinya membolehkan. Terus langsung PSIS merenovasi total, mulai dari lampu, pagar dan lain sebagainya kita perbaiki supaya layak. Nah, ini sebenarnya semangatnya sama dengan Jatidiri. Jatidiri selama belum jadi supaya minimal bisa dimanfaatkan dahulu. Masalah kekurangan kami siap Pak, karena kami sudah biasa melakukan itu. Intinya begitu Pak Ketua. Ya, terima kasih. Monggo waktu yang berikan Bapak Ketua. Baik, aspirasinya sudah kita terima, suara-suara dari panjenengan semua, baik dari direksi atau CEO PSIS dan juga DPP Panser Biru dan lain sebagainya. Artinya kan ini satu suara, dan dari mekanisme ini manajemen persepak bolaan. Nah itu artinya memang bagaimana harapan untuk bisa memakai Jatidiri, slogannya 2021 comeback Jatidiri. Ya karena memang yang itu yang kita punya sendiri, dan bagaimana kita ingin langsung mengelola, kalau ada yang kekurangan ingin kita lengkapi sendiri. Ya semangat itu sudah muncul dan kami juga sangat berbahagia dan apresiasi bagaimana suara-suara panjenengan semua nanti akan kami teruskan. Yang pertama adalah secara kelembagaan ke Ketua DPRD untuk bisa melayangkan surat secara resmi kepada Gubernur apabila nanti ada waktu untuk audiensi, kita akan ke Gubernur juga melayangkan surat itu. Yang awalnya untuk klarifikasi dan kesiapan secara teknis, kita nanti akan memanggil Dinpora atau Pak Sinung untuk klarifikasi dari mekanisme, teknis, aturan dan lain sebagainya. Ya kita akan cari pola jalan tengahnya saja. Secara formalnya kayak apa dan lain sebagainya yang dia ceritakan sesuai dengan yang diomongkan dengan panjenengan semua. Ini gampangannya piye, ngurusnya piye karo konco-konco, dan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk diaktifasi dari Stadion Jatidiri. Jadi ketemu formal, ketemu aturan dan lain sebagainya. Pasti tahapan pembangunannya kalau sampai 23 ya lama, pasti akan lama juga dari teknis dan penyiapannya.
Untuk itu juga kami persilahkan pada teman-teman yang ada mau menanggapi. Mas Zen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Ketua, Pak Abdul Hamid, yang saya hormati teman-teman dan Mas Yoyok senior di Komisi E, teman-teman dari DPP Panser Biru. Ini baru Panser ya, yang satunya tidak ikut. Ya, karena yang menuntut dari teman-teman pasar, Pak. Gitu aja. Yang saya dulu ini. Saya nggak menyebut yang satu. Ya, siap. Intinya ya Semarang ya dan kawan-kawan. Teman-teman semua yang saya hormati, saya kira sudah panjang lebar Pak Ketua tadi sampaikan, Mas Soyo juga sudah sampaikan. Saya kira dari Mas Soyo itu sudah cukup. Begini, teman-teman DPP Panser Biru, saya juga ikut memantau di media sosial. Saya juga ikut melihat panjenengan semua bikin spanduk di beberapa tempat, kemudian bikin karangan bunga dan sebagainya. Tapi hanya sebatas memantau gitu, dan beberapa hal kami memang ikut terbawa motivasi gitu untuk menggenahkan atau gimana gitu ya. Mas Anton ini yang sering juga komunikasi. Bapak Ibu sekalian, pertama saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman-teman DPP Panser Biru dan Mas Yoyo. Saya mengapresiasi selaku pribadi maupun anggota Komisi E. Karena memang kami yang ikut memantau dalam proses penganggaran mulai dari 2017 ya, 18, 19 sampai yang 2020 yang kena refocusing itu kami tahu anggarannya 218 M atau berapa untuk tahap kelima. Ya memang kita tidak tahu semuanya, Mas Soyo juga tidak tahu karena memang COVID ini kan semua negara, termasuk negara Jawa Tengah itu kan. Ya refocusing ini memang tidak sepengetahuan kita Dewan, karena Dewan namanya COVID Satgas itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi soal mau dipakai apa itu yang jelas kepentingannya adalah untuk kepentingan COVID gitu. Itu yang 2019, yang mestinya itu dialokasikan untuk 2020 pembangunannya tahap 5 terakhir. Saya sudah sering diskusi sama Mas Soyo, tahap 5 terakhir itu 200 sekian miliar itu mestinya sudah selesai 2020 kemarin itu. Bahkan kita mendorong lelang awal supaya selesai, karena kami memahami psikologi teman-teman Panser dan semuanya ya, para penggemar bola Jawa Tengah, termasuk tidak hanya Semarang saja kalau PSIS itu, termasuk fungsi daripada Jatidiri yang tidak hanya sebatas Jatidiri sebagai lapangan sepak bola, tapi sport center Jawa Tengah, klinik center olahraga di Jawa Tengah. Makanya terakhir Oktober saya masih menanyakan itu ke Dinpora Provinsi Jawa Tengah, tidak Pak, masih jalan. November masih jalan. Nah terakhir katanya COVID semakin tinggi, akhirnya kepakai juga dana itu. Kita coba dorong melalui mekanisme kelembagaan kita, lewat Pak Ketua juga kita dorong, tapi ternyata dipakai COVID. Nah ini singkat cerita 2019, 2020 anggaran 2020. Nah 2021 ini dianggarkan juga, tapi angkanya nggak banyak, sekitar 80 miliar. Ini ada yang bangga enggak ya? Pak Ketua nanti mungkin bisa dicek. Saya hanya bisa berharap ya, karena ketika sudah bahas refocusing itu kewenangan Provinsi Jawa Tengah melalui Satgas Covid, kita nggak bisa berbuat banyak, maka harus ada dorongan dari kita semua, termasuk kami yang di Komisi E, juga pimpinan DPRD. Ya karena teman-teman supporter masyarakat ini cerdas gitu. Banding ke Jakarta, banding ke Solo, banding ke Gripta dan sebagainya gitu. Kono kok iso kene ra iso. Ngene suwe-suwe dari candi kan begitu kan bahasanya teman-teman kan begitu. Kami memahami psikologi teman-teman, betul. Dan secara filosofis kami dengan Dinpora juga selalu saya tanyakan, Pak Sinung, Pak Sekretaris selalu, Pak katanya enggak direvokasi, wah begini Pak dan sebagainya. 2021 kami berharap, nggak tahu nanti mekanismenya seperti apa Pak Ketua. Kebetulan besok kan ada rapat evaluasi, betul ya Pak Ketua ya, dengan Dinpora juga ya besok. Barangkali bisa juga kami sampaikan, harapan kami ada jaminan 2021 anggaran itu tidak kena refocusing, walaupun hanya 80-an, 9 angka pastinya saya belum tahu, mungkin 89 atau 87 gitu. Nah itu digunakan untuk, harapan kami juga lebih ke finishing ini stadion yang atap, lampu dan sebagainya itu akses ya, akses dan sebagainya itu. Karena konsepnya Jatidiri itu seluruh cabang itu ada di situ. Karena itu menjadi pusat pendidikan, pusat rekreasi pendidikan, pusat olahraga, rekreasi, olahraga prestasi dan semua itu ada di situ. Hiburan dan sebagainya ada di situ. Jadi prinsipnya kami di Komisi E
mendorong teman-teman semua. Saya juga sering kadang komunikasi sama Mas Ketua, Mas sama Ketua itu juga sering kadang-kadang saya sampaikan. Itu harapan kami hanya itu, teman-teman. Mendorong yang 80 ini tidak kena refocusing sehingga bisa digunakan untuk pembangunan. Saya nggak tahu mekanismenya apakah lelang ulang atau langsung dikerjakan. Karena dulu angkanya sekian, Mas, 200 sekian. Masalah yang gedok itu masih karena 2019 gitu kan. Nah, 2021 ini angka 80 sekian itu, saya pernah menanyakan itu, ini untuk finishing stadion. Karena kita juga pernah, saya ke sana juga ada Pak Denpora beberapa bulan yang lalu sebelum Covid. Saya lihat juga sampai Covid juga saya pernah lihat ke sana gitu. Memang kalau tidak segera digunakan, walaupun ada aturan ya ketika sudah dibangun itu ada standarisasi satu berapa bulan gitu ya, Mas Anton ya, 6 bulan atau berapa gitu. Harus diupayakan verifikasi itu gitu. Saya kira soal itu political will sebetulnya sih, goodwill, ada niat, ada political will tidak. Nah soal ini saya mengapresiasi teman-teman DP1 Studio juga supporter Jawa Tengah lah ya. Kemudian juga Mas Yoyo melalui manajemen PSIS, memang sebaiknya saran atau masukan saya ketemu sama Pak Gubernur. Itu kata kuncinya. Yang daripada berantem di media sosial, Twitter macam-macam. Nah ini ketemu, insya Allah harapan kami itu lebih ya kita mendorong. Saya kira forum ini juga mendorong untuk agar bagaimana 2021 ini tidak kena refocusing, kemudian proses pembangunan bisa lebih awal, Februari, Maret, April. Kita juga belum tahu ini kapan Liga 1 digulirkan. Panjenengan semua juga di medsos pada bingung sendiri karena nggak tahu dilanjutkan atau ditutup setahun kan? Ya Mas Areng ya. Tapi jadi atau tidak jadi dilaksanakan Liga 1 ini, Liga undur-undur atau apa itu, kami punya komitmen bersama agar Stadion Jatidiri, rumah besar olahraga Jawa Tengah yang sempat juga ditawarkan, diusulkan tuan rumah Piala Dunia U20 yang gagal karena U20 ternyata juga gagal di 2021. Ya akhirnya ya mudah-mudahan lah ini kan bicara soal Bali Jatidiri 2021. Saya memahami betul sekali lagi teman-teman, saya juga sama Mas Oyo, kadang sama Mas Anton sering ke Magelang, tapi ya itu risiko musafir yang kemudian banyak korban fisik, korban ekonomi dan sebagainya. Saya kira itu Pak Ketua, masukan dari saya secara pribadi maupun anggota Komisi E, bagian dari komitmen kita semua untuk memperbaiki kualitas olahraga di Jawa Tengah, khususnya Stadion Jatidiri yang harapannya memang akan menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia. Itu yang selalu kita sampaikan, kita gaungkan di mana-mana gitu, karena kualitas dan modelnya itu sangat eksotis dan luar biasa gitu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara utuh bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman baik dari manajemen maupun dari DPP Pasar Biru, dari ya siapapun, tidak hanya di Pasar Biru atau siapa saja, masyarakat secara umum pun untuk bisa mengusulkan ini wajar. Artinya atas kepemilikan bagaimana Jatidiri untuk bisa segera digunakan dan dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga. Apalagi selama ini memanfaatkan stadion lain juga menambah pemasukan mereka, sementara kita juga membutuhkan renovasi dan ada masukan kok kita tolak. Apalagi itu orang kita sendiri, orang wilayahnya sendiri. Dan nanti semangat inilah yang akan kami bawa, yang pertama ke Ketua DPRD, yang kedua untuk berkoordinasi secara teknisnya mencari jalan tengah dengan Denpora. Langkah-langkah tadi sudah diusulkan Pak Zen, diusahakan untuk bisa audiensi dengan gubernur juga. Apabila nanti sudah tertata secara teknisnya, tinggal ada kebijakan, nanti refocusing juga aman, karena kita juga butuh mengamankan yang 80 sekian itu di tahun ini agar progresnya tetap bisa berjalan, pembangunan tetap jalan, dan bagaimana nanti mensikapi dari kebutuhan akan main di Stadion Jatidiri juga harapannya juga bisa dijalankan di 2021.
Pengatakan? Tambahan, Pak. Tambahan, monggo. Terima kasih Pak Ketua, Raja dan kawan-kawan anggota Komisi E. Jadi saya sedikit mau menambahkan tentang narasi kami 2021 balik jati diri. Jangan sampai bahwa kita itu bukan mau menguasai jati diri. Karena kemarin sempat timbul isu bahwa jangan-jangan ini stadion jati diri bukan. Jadi kami supporter hanya ingin supaya PSIS bisa memanfaatkan jati diri. Nah, untuk memanfaatkan jati diri ya katanya konon masih penuh kekurangan mulai dari lampu fasilitas lainnya. Intinya kami sebenarnya siap kalau didawuh untuk menyelesaikan sehingga tidak membebani keuangan pemerintah daerah. Itu entah nanti kita boleh untuk mengelola atau apa itu semuanya dawuhnya dari pemerintah provinsi. Sebagai ilustrasi saja, kami di Kota Magelang itu PSIS sekalipun tidak mengelola Stadion Mo Subroto. Pengelolaan masih ada di Pemkot, tapi kami investasi di sana, mulai dari gedung bangunan dan lain sebagainya yang nominalnya hampir 4 sekian miliar. Itu bahkan terakhir-terakhir kan sebelum kami pulang ke Semarang, Pak Wali Kota minta PSIS memberikan surat pernyataan bahwa apa yang sudah diberikan kepada Stadion Mo Subroto tidak akan diminta kembali. Berarti artinya justru kita berikan kepada Mo Subroto, kita hibahkan kepada pemerintah. Itu karena dawuhnya Pak Wali begitu. Tapi berbeda lagi dengan Citarum. Citarum Kota Semarang itu Pak Wali Kota memberikan perintah, wis daripada ora jadi-jadi gunen openi sepenting jadi apa. Akhirnya kita MOU dengan pemerintah, kita sewa jangka panjang. Setiap tahun kita bayar retribusi sebesar 1 miliar 1 tahun. Plus kita harus merenovasi, memperbaiki menjadi bagus. Nah, itu beda lagi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyampaikan kalau kesah kami bahwa kami sebenarnya bukan ingin menguasai sama sekali, enggak. Tapi kami ingin membantu. Kalau terjadi kesulitan, daripada jati diri nggak bisa dipakai 2021, boleh dong dipakai. Kesulitannya apa? Kami siap untuk membantu. Itu saja Pak Ketua. Ya kira-kira begitu. Mungkin teman-teman ada sebagai penutup sekalian, monggo Pak Karim. Itu tadi juga saya katakan lagi Pak. Intinya kita itu menuntut 2021 itu balik jati diri, bukan mau jadi nggak jadi ya itu terserah, karena menurut ada anggaran dari pemerintah kan kita nggak bisa ikut campur, tapi kan minimal kita minta dukungan, dorongan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk 2021 ini jati diri bisa dipakai untuk PSIS. Masalah nanti dari verifikasi dari PSSI sama FIFA-nya kurangnya apa kan, kalau udah ada izinnya dari jenengan, dari Pak Gubernur, nanti kita dorong lagi Mas Yoyo untuk bisa lolos verifikasi. Maksud teman-teman itu gitu. Jadi tidak harus jadi 2021. Yang penting PSIS bisa main 2021, bisa main di jati diri. Masalah kekurangannya apa nanti biar dari manajemen, kita juga nuntut manajemen kan nggak lucu juga kita cuma nuntut pemerintah tapi di PSIS sendiri nggak bisa memenuhi kekurangan verifikasinya, kok nggak dituntut kan kayak gitu. Jadi intinya dari teman-teman ya 2021 balik jati diri, mbuh dadi ora dadi ya kita pengennya balik jati diri selama masih bisa digunakan, selama lolos verifikasi dari PSSI dan FIFA. Mungkin dari saya itu aja. Ya, yang terakhir Pak. Yang penting di pertemuan di sini kita sepakat dulu. Apa yang diutarakan teman-teman, apa yang diutarakan Mas Yoyo juga tadi, yang penting kita sepakat dulu bahwa Bapak dan Ibu-ibu di sini mendukung bahwa kita 2021 balik jadi diri. Daripada nganggur gitu loh Pak. Gitu loh. Dan yang kedua, fokus stadion saja. Bahwasanya tadi Mas Yoyo juga sudah menyampaikan
Yen aku wis didhawuh mbek Pak Gub. Kuwi iki kurang iki. Aku siap, maksudnya udah siap. Berarti kita fokus ke stadion, bukan ke gor. Kalau ke gor itu kan masih ada yang belum jadi. Nah, itu diurusi sama Pemprov. Kita fokusnya ke gor, ke stadionnya dulu. Itu kan gor areanya banyak, itu banyak kan tempat-tempat atau apa untuk lah cabang-cabang cabur-caburnya itu. Nah, itu diurusi Pemprov. Gore apa stadionnya diurusi Mas Yoyo. Semoga saja Pak Gub juga melihat live saya dan info-info dari teman-teman wartawan bahwa di sini ada pertemuan dan direkam dan langsung telepon. Yuk jadi besok 2022 ini 2021 PSS balik jadi diri. Saya harap begitu sih. Amin. Dan yang terakhir tolong sampaikan Pak Gub. Ya minimal Pak Gub itu mudeng keinginannya rakyat. Nah, yang mana mudeng? Ya aku loh saya ngomong lagi. Kita kok dewane dewe. Kalau aku tadi sudah ngomong bahwa di tweet Pak Gub seperti itu. Saya hanya tolong disampaikan gitu. Pak Gub mudeng keinginan rakyat. Udah itu dok Pak. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, cukup baik. Dari permintaannya untuk setuju dan sepakat bagaimana PSIS 2021 balik Kandang jati diri. setuju. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Oke ya. Oke. Ya, artinya kita setuju dengan apa pertimbangan lebih banyak manfaat yang bisa khususnya stadion dan diri dan umumnya gor yang ada di diri. Artinya ini kan bisa membantu proses dan pemanfaatannya. Tapi kalau umpama nanti verifikasi dan lain sebagainya, kita ambil jalan tengahnya. Itu harus dilakukan, yang monggo dilakukan. Isorat seumpama itu dipercepat. Artinya targetan bisa proses dari verifikasi itu juga berlanjut, proses untuk tahapan sampai ke pemakaian secara resmi tidak menyalahi aturan itu juga bisa ditempuh. Baik, artinya nanti ini akan secara resmi kembali lagi ke surat DPRD Provinsi Jawa Tengah, bisa dilayangkan ke gubernur, dan apabila nanti ada keterangan-keterangan lain lagi, sewaktu-waktu kita juga minta tolong bisa berkoordinasi, atau nanti Mas Yoyo atau mewakilkan siapa atau dengan DPP Banser Biru bagaimana untuk keterangan lebih lanjutnya apabila dibutuhkan teknis, mekanisme dan lain sebagainya. Kok misalnya kan kesiapan untuk merenovasi dan lain sebagainya, loh wis tanda tangan untuk ono listrik, ono piro dan lain sebagainya, seumpama dicek clearan kaya ngono kan, modelnya Pak Gub kan kaya ngono. Artinya oh iya toh, ya wis maksudnya ngerti terus ngobrol, iya rembugane tenone ya, misalkan kayak begitu. Artinya ya monggo saja kita sambut kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi sambil kepentingan kita di Komisi E khususnya menyelesaikan GOR Jati Diri. Jadi nanti akan ketemu nih dan saling menguntungkan untuk kita semua. Setuju ya? Setuju. Tambahan terakhir Mas Ridwan dulu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati kawan-kawan anggota Komisi E, yang terhormat senior saya serta rombongan dari DPS. Jadi hari ini saya senang sekali ketika sama kita bisa ketemu, karena banyak pertanyaan di masyarakat itu kok banyak sekali dengan apa sih? Nom juga anti, kayaknya tapi kok nggak pakai sablon Pak, nggak pakai apa itu dicetak itu. Wah berarti itu yang masang itu alami itu, berarti dari masyarakat betul itu kan itu. Nah persoalannya saat ini memang dulu memang Jati Diri itu mau diambilkan pembiayaan dari obligasi kan itu kan dulu kan multi years. Tapi dikarenakan situasi kondisi dan lain sebagainya akhirnya nggak jadi, dan ini sampai saat ini kayaknya juga kami dari anggota pun juga
belum pernah. Kita juga ada Pak Ketua juga pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga ini, kita tanya juga nggak bisa jawab gitu. Sehingga ini adalah langkah pentingnya. Saya sangat setuju back ke jati diri ini dalam rangka semangat keolahragaan PSIS, dan ini kebanggaan warga Jawa Tengah ini akan segera terwujud. Ini saya sangat setuju. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus follow up ketua pimpinan, kita rakorkan, kita panggil Dispora mewakili Pak Gub, atau perlu yang dipasrai oleh Pak Gubernur siapa. Kalau memang Dinas Pemuda Olahraga, kemudian Dinas mohon maaf pernah dihukum seperti apa, jadi kita tidak ada sandungan. Tiwas kita oke, tetapi nanti ini melanggar dan sebagainya, ya mohon maaf, ini juga jadi permasalahan. Pada intinya saya secara anggota saya setuju, tetapi harus tidak lanjuti dengan sebuah klausul hukum sehingga bareng-bareng kawan-kawan ke jati diri ini nggak ada kesalahan. Dan tiba-tiba nanti kemudian di lain hari Pak Yayat dapat panggilan opo? Anda udah setuju komisi E, nah ini repot gitu. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Ya kalau ada panggilan kita dulu yang dipanggil Pak. Nah, Terakhir Mbak Nala ada kata-kata. Udara. Yang kami hormati pimpinan pimpinan komisi Mas Yoyo beserta dengan teman-teman. Tadi saya sangat apa yang disampaikan dari DPP Panser Biru ya, Mas siapa tadi? Ya, setuju sekali bahwa kami sangat setuju dari Komisi E untuk tahun 2021 ini stadion Jatidiri bisa dimanfaatkan biar tidak mubazir. Cuma tadi yang disampaikan Mas Yoyo bahwa mungkin ada persepsi-persepsi atau cara pandang yang masih beda sehingga takutnya ada yang mau menguasai dan sebagainya, maka ada baiknya sebelum ini kita lakukan atau kita eksekusi itu ada pembicaraan atau bertemu dari hati ke hati gitu. Karena saya pikir setiap orang itu baik, setiap orang itu punya hati nurani, sehingga ketika itu disampaikan dengan hati yang baik, insya Allah akan ada jalan keluar yang baik, sehingga kembalinya PSIS dengan DPP Panser Biru di Jatidiri ini nantinya tidak menyisakan masalah. Itu saja. Jadi terima kasih, itu saja closing dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah cukup kita tutup. Di situ kita foto kayak simbol-simbol penyerahan apa-apa supaya kita menerima sebagai aspirasi dari teman-teman Panser Biru dan juga teman-teman PSIS. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.